Perkenalkan, nama saya Azur Givari dengan NIM 19210053. Saya akan membahas Microsoft Azure. Apa itu Microsoft Azure? Berdasarkan halaman resmi Microsoft Azure adalah suatu layanan cloud computing yang dibuat secara khusus oleh perusahaan Microsoft. Aplikasi yang satu ini mampu memberikan berbagai layanan cloud seperti tools, analisis, networking, sampai ruang penyimpanan data. Setiap penggunanya bisa memilih untuk mengembangkan dan juga menskalakan lebih lanjut tentang aplikasi baru ataupun menjalankan aplikasi yang sudah ada pada cloud public dari Microsoft Azure ini. Layanan lebih dari itu, Microsoft Azure juga mampu menawarkan 4 jenis komputasi yang berbeda-beda, mulai dari IaaS, infrastruktur as a service, PaaS, platform as a service, SaaS, software as a service, sampai layanan tanpa server. Yang pertama, computer service. Terdapat layanan virtual machine, cloud service, service fabric, dan functions di dalam kategori layanan ini. Dengan menggunakan Microsoft Azure, maka kita bisa membuat virtual machine dengan menggunakan sistem operasi dari Windows ataupun dari Linux. Yang kedua, networking service. Saat menggunakan networking service, terdapat istilah Azure CDN, yakni layanan untuk mengirimkan konten website dengan menggunakan bandwidth yang lebih tinggi untuk semua pengguna. Terdapat juga istilah Express Route, yakni layanan yang mampu menghubungkan on-premise network pada cloud yang menggunakan koneksi private. Yang ketiga, terakhir, yaitu storage. Salah satu perusahaan storage service, Microsoft Azure, juga menyediakan pilihan HDD ataupun SSD yang bisa kita operasikan secara bersamaan dengan memanfaatkan virtual machine. Selanjutnya, layanan yang ditawarkan beserta harganya. Harganya bervariasi tergantung keperluan kita. Akun storage 4GB 700.000 per bulan, app service 100 jam 326.000 per bulan, Azure SQL database 100 jam 2.914.000 per bulan. Layanan kognitif Azure, layanan kognitif 10 bahasa dengan harga 144.000 per bulan, dan masih banyak lagi tawaran lainnya. Berikut keuntungan dan kerugian dalam menggunakan Microsoft Azure. Keuntungan, yang pertama sebagai solusi hemat, yang kedua Microsoft Azure menawarkan ketersediaan tinggi. Lalu berikut kerugian. Pengelolaan, yang pertama adalah pengelolaan Microsoft Azure tidak terlalu efektif. Yang kedua, kecepatan akses yang tidak begitu bagus untuk beberapa negara. Berikut alasan saya memilih untuk mengulas layanan Microsoft Azure. Yang pertama, keamanan yang lebih terjamin. Dengan menggunakan Microsoft Azure, maka kita sudah tidak perlu lagi takut tentang proteksi ataupun privasi dari para pengguna. Yang kedua, layanan fleksibel dan transparan. Keunggulan selanjutnya dari Microsoft Azure adalah lebih fleksibel. Aplikasi ini mampu mendukung banyak sekali sistem operasi perangkat, bahasa pemrograman, tools, hingga berbagai jenis database. Dengan adanya fleksibilitas ini, maka kita akan lebih mudah dalam membangun infrastruktur IT di dalam perusahaan. Lalu yang terakhir adalah mendukung keputusan terbaik. Alasan lain menggunakan Microsoft Azure adalah karena mampu membantu kita dalam membuat keputusan yang baik dalam bisnis. Kenapa? Karena Microsoft Azure sudah dilengkapi dengan fitur analytics service atau business intelligence yang kita bisa manfaatkan secara maksimal. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.